Trihapsari, bisa dipanggil Mega. Oke. Oke, Mbak Mega. Mbak Mega ya? Iya. Oh. Boleh ceritain sedikit lah tentang Museum Keris ya? Iya. Mungkin dari lantai 2 nggak apa-apa, di bawah tadi udah lewat. Oh iya. Jadi Museum Keris itu dibangun pada 2013 dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017. Nah, Museum Keris ini dulunya itu dibangun pada salah satu cagar budaya yang ada di Surakarta. Satunya adalah bekas rumah sakit jiwa Mangunjayan. Oh, dulunya rumah sakit Iya, ya? rumah Maksudnya sakit jiwa. yang gedungnya yang di luar mungkin, bukan ini ya? Iya, iya. Oh, ini kan kayaknya baru ya? Oke. Oke, terus ini ceritanya apa ini? Nah, jadi ini penggunaan keris pada zaman dahulu. Contohnya eksekusi Trunajaya di tengah alun-alun Mataram. Nah, jadi bangsawan Madura ini membunuh Trunajaya I yang bernama Amengkurat pertama. Lalu Amengkurat kedua membalas dendamnya kepada bangsawan Madura. Bangsawan Madura melakukan pemberontakan, lalu Amengkurat kedua membunuh semua bangsawan Madura dan diakhiri dengan kemenangan Amengkurat kedua. Nah, yang di bawah ini dulunya orang yang memiliki prestasi dalam kerajaan, ia akan diberi hadiah oleh raja berupa keris berukuran emas, contohnya keris penata emas ini. Nah, di sebelah situ ada anak laki-laki yang sudah akil balik. Ia sudah diperbolehkan untuk mempunyai keris serta mendalami ilmu keris. Nah, tapi ia harus memiliki untuk mencapai kesempurnaan pria Jawa, ia harus memiliki 5 hal, yaitu Wisma itu rumah, Garwo itu istri, tapi ini boleh berbentuk keluarga. Nah, curiga atau keris, Turonggo itu kalau zaman dahulu itu kuda. Nah, kukila ini adalah burung yang berkicau. Gitu. Oh, ini ya, 5 hal ini ya? Iya, Wisma, Garwo, Curiga, Turonggo, dan Kukilo. Oke. Bahasanya Jawa semua, tapi tahu maknanya ya? Iya, mari. Oke. Nah, di sini terdapat handle keris atau jejeran keris. Nah, handle keris atau jejeran keris ini dibagi menjadi 2. Dan yang di atas ini, yang berkarakter ini, itu masih dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kalau yang di bawah ini, modelnya lebih simpel dan modern karena sudah dipengaruhi oleh kerajaan Islam. Nah, kalau lebih simpel karena Islam mempunyai kepercayaan bahwa membuat suatu benda itu tidak boleh menyerupai makhluk hidup. Nah, jejeran itu tidak terbuat dari satu bahan saja. Ada beberapa bahan di sebelah sini. Nah, di sini ada jejeran dari logam, jejeran dari gading dan cula, jejeran yang berbahan kayu, dan jejeran yang berbahan tanduk dan tulang. Mari. Ini ada. Nah, kalau untuk ini itu yang dinamakan rencong. Rencong itu dari Aceh. Rencong kalau dalam bahasa Jawa itu kan rencang. Nah, rencang itu temen gitu. Oke. Bedanya rencong dan keris itu perbedaannya adalah keris itu memiliki gonjol, tapi rencong itu enggak. Nah, ini ada perabot keris. Nah, tadi yang dinamakan jejeran itu ini ya. Nah, kalau ini namanya cincin yang besar ini namanya selot. Kalau untuk cincin yang kecil ini namanya mendak. Nah, untuk warongko yang berbentuk kapal ini namanya warongko. Untuk covernya itu namanya pendok. Nah, pendok itu tidak hanya ada satu jenis, tapi ada 3 jenis. Di sini contoh aslinya. Nah, ini namanya pendok topengan. Ini namanya, nah kalau yang ini namanya pendok punton. Kalau untuk itu 2 itu pendok dewa. Ini bagian luarnya ya? Iya. Kalau yang luar apa perangkanya? Iya, covernya. Cover dari tempatnya. Keris gitu. Bukan pasangannya dengan ini ya? Maksudnya ini bukan dengan ini ya? Ini hanya
Bukan. Bagian apa? Iya. Ini terpisah ya. Berbeda. Nah, kalau untuk ini, yang ini untuk menengah ke atas. Yang ini topengan. Nah, kalau yang ini itu untuk menengah ke bawah. Gitu. Ya, mari Bapak. Nah, ini ada namanya keris blak atau keris ini namanya replika. Ini keris itu hanya dibuat untuk contohnya saja sebelum diberikan kepada sang pemesan. Ini diberikan kepada sang raja. Jika sang raja sudah mengiyakan, maka baru dibuat dengan 3 bahan, yaitu besi, baja, dan nikel. Gitu. Nah, untuk kapal di sini, ini kapal gunanya untuk menyebarkan keris di Nusantara pada zaman dahulu. Keris ini dibuat dari serbuk-serbuk kayu. Dari apa tadi? Serbuk-serbuk kayu. Oh, kayak geraji itu ya? Iya. Serbuk geraji berarti ya? Oke. Nah, untuk ini yang digunakan itu warongkonya. Nah, ini ada warongko ladrang, ini ada warongko branggah, ini ada warongko gayaman. Kalau untuk itu sandang walukat, dan yang di sini itu patrem. Nah, gunanya warongko ladrang itu digunakan untuk acara formal Solo. Nah, kalau yang branggah itu acara formal Jogja. Kalau yang gayaman itu acara non formal Solo. Kalau untuk sandang walikat itu digunakan untuk acara sehari-hari. Nah, patrem itu digunakan untuk wanita, untuk melindungi kehormatan sang wanita. Tadi Bapak. Oke. Nah, ini ada anatomi keris. Keris itu dibagi menjadi 2, yaitu keris lurus atau keris benar dan keris loop. Nah, keris benar ini menandakan bahwa manusia itu harus menjalani hidupnya dengan baik dan benar. Nah, kalau keris loop itu dihitung dengan jumlah ganjil. Kenapa? Karena ganjil karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nah, cara menghitung keris loop itu dihitung setiap lekukannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. 11. Iya. Dan harus ganjil ya? Iya, harus. Paling banyak lo berapa? Paling banyak? Yang mungkin di sini lah, atau secara umum ada berapa lo-nya yang? Sepengetahuan saya selama di sini itu yang paling banyak itu 11. 11 ya yang di sini ya. Karena ada yang sampai mungkin 13 atau lebih gitu ya. Nah, di sini ada juga bagian-bagian keris atau rician keris. Nah, keris itu kalau gonjonya itu di sini. Ini namanya gonjo. Nah, gonjo itu menjadi 3 bagian. Nah, ini yang atas, ini yang di tengah, dan ini ekornya. Tuh. Nah, di sini terdapat masterpiece Museum Keris, yaitu tombak Kyai Jimat. Tombak ini berluk 7, yang berarti kalau di dalam bahasa Jawa itu pitu. Nah, itu artinya pitulungan. Orang yang memakai tombak ini diharapkan selalu mendapatkan pertolongan. Nah, tombak ini digunakan pada saat raja yang tidak bisa menghadiri peperangan dan dikasihkan oleh kebawahannya. Nah, lalu ini untuk simbol doa dalam bentuk benda. Dipakai acara ya? Iya. Ini enggak. 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 Ini untuk acara event baru dikeluarkan. Kalau itu saya kurang tahu. Ada event-event ya? Iya. Kayak suro atau apa gitu enggak? Saya belum ya? Iya. Belum pernah ikut di acaranya. Belum pernah. Soalnya baru kemarin juga. Barusan ya.
Oke, mungkin yang sebelah sana sekilas. Yang di sana ini apa ini? Keris juga ya? Ini kalau untuk ini dan ini tombak semua. Oh, tombak ya. Ini Iya. ujung tombaknya berarti Iya, ya. ini tombaknya semua. Ini Oh, disambung ya berarti. Iya. Kalau ini tombaknya namanya Trisulo. Yang ini. Ini kawasannya adalah tombak. Nah, di sini ada juga perpustakaan. Perpustakaan ini berisi buku-buku tentang keris, tentang bagaimana perjuangan Pak Jokowi pada zaman dahulu, dan ada juga buku-buku tentang Nusantara. Ada juga cerpen anak kecil di situ. Nah, itu tempat bermain anak kalau di situ. Iya. Perpustakaan ini untuk umum ya? Boleh. Jadi kalau pengunjung ke sini bisa dan membaca bukunya buku. ini nggak hanya dibaca di sini kan berarti? Kalau untuk bukunya itu boleh hanya dibaca di sini, tidak boleh dibawa kemana. Iya, nggak boleh keluar kan? Iya. Iya, iya. Tempat main. Iya. Di sini anak kecil itu bisa menggambar, bisa mewarnai gitu. Bisa bermain-main malam. Lanjut ke lantai 4 ya. Kita naik apa? Lift ya? Oh. Ya. Oke guys, kita pakai. Kalau tadi ada Mbak Mega, kita ganti dengan Mbak siapa? Medina. Ya. Mereka anak-anak magang dari SMK negeri ya? Iya, negeri. SMK Negeri 1 Gondang. Kita naik lift menuju ke lantai 4 ya. Ini kan ada 3. Oke, kita sudah tiba di sebelah kiri. Kayaknya ikutnya di sini ya. Aduh. Kemana Pak? Di sini. Nah, ini kita berada di lantai 4 yang dinamai dengan Cipta Diluhung. Cipta Diluhung itu artinya menciptakan suatu karya. Di sini pengunjung diperlihatkan cara pembuatan keris. Nah, ini tempatnya namanya Besalen. Di tengah ini ada empu dan para panjak-panjaknya. Yang di atas itu tugasnya buat mengatur suhu di perapen. Alatnya namanya ububan. Kalau yang di bawah ini empu tugasnya buat tempa kerisnya. Alatnya namanya paron. Nah, keris itu terbuat dari 3 bahan utama, yaitu besi, baja, dan nikel. Yang pertama kayak gini, besi, terus nikelnya ditaruh di tengahnya. Berat ya? Berat. Mau coba Bapak? Wah, ini ukurannya berapa ini? Paling 10 cm kali 3, 4 cm nanti. Jadi 15-an ada. Tebalannya 2 cm. Beratnya 2 kiloan ada ya? Nah, kalau kayak gini terus dimasukin di perapen, dipanasin, terus ditempa, akhirnya jadi namanya besi apa tadi? Besi, baja, sama nikel digabung. Tapi yang pertama ini besi sama nikel. Oke, itu kan digandeng-gandeng ada dua bahan ya disambung gitu ya? Iya. Terus jadinya nanti kayak gini, nikelnya itu ada guratan di tengahnya. Kelihatan guratannya. Kalau kayak gini dipanasin lagi, ditempa sampai jadi kayak gini. Nah, di tengahnya itu bajanya. Jadi dimasukin baja. Terus ditempa ya gitu ya? Iya. Terus dipanasin lagi, ditempa, baru bisa bentuk keris kayak gini. Nah, ini namanya kodoan. Apa? Kodoan. Kodoan? Iya, namanya kodoan.
Oke, lanjut 11 itu. Oh, ini diaromanya ya jadinya ya. Iya. Diaroma proses pembuatan kerisnya. Iya. Oke. Nah, kalau di sebelah sana tuh tugas panjaknya tuh buat najemin kerisnya. Panja. Iya, Ini panja. panjak. Tugasnya apa? Buat najemin keris. Kan tadi Jadi tumpul. sudah ditempa kan? Iya. Sudah jadi yang dia tinggal kodok. menghaluskan berarti ya. Iya, kodokannya tadi ditajemin. Nah, kalau yang di sini tuh tugasnya buat mewarnai kerisnya dengan cara diberi racun. Nah, racunnya namanya warangan. Iya, iya. Keris itu diberi racun bukan karena buat nambah daya bunuhnya, tapi buat pengawetan kerisnya supaya nggak gampang karatan. Kalau yang 3 di sebelah sini itu asistennya Panjak sama Empu, namanya Meranggi. Tugasnya buat jejeran warongko kayak gitu-gitu. Ini macam-macamnya, mulai dari apa bahan kayu. Iya, dari sketsanya terus dulu. dibentuk dulu ya. Iya. Ini bikin ininya apa? Tukang batahnya ini apa ini namanya? Buat masang itu ya, covernya sama warongkonya yang sebelah sini. Oh, berarti setelah dari sini ya? Setelah Iya. ini dihaluskan, dia nambahin kiri kanan ini nambahin apa istilahnya tadi? Covernya tadi ya? Iya. Oke. Oke, lanjut Menarik. sebelah sana. Mana? Ada lagi yang terlewat? Oh iya. Nah, di sini tuh ada contoh pemakaian beskap di Surakarta. Oh. Tiap daerah kan punya ciri khasnya masing-masing buat pemakaian beskap, tapi di sini kita mengajarkan pemakaian beskap di Surakarta. Oke. Nah, pemakaian beskap di Surakarta itu di lipatan ketiga. Ketiga dari atas. Dihitungnya dari bawah. Oh, dari bawah. Jadinya 1, 2, 3 kayak gini. Oke. Itu kalau di Keraton Kasunanan. Tapi kalau di Mangkunegaran itu di lipatan kedua dari bawah. Terus cara masang keris jadinya kayak gini. Iya, karena kayu. Keras ya. Iya. Nah, kalau pemasangannya kayak gini itu digunain buat acara formal, kayak contohnya nikahan. Kayak gini pemakaiannya. Acara-acara formal ya, acara resmi ya. Iya. Terus kalau yang lain lagi? Kayak gini itu untuk acara berduka. Acara? Berduka. Kayak gini, posisinya kayak gini kebalik. Iya, terbalik ya. Iya, terus kalau kayak gini itu untuk menghadap raja atau berperang. Kalau di depan itu juga berperang. Di depan? Di sebelah sini. Oh, nyamping ya jadinya ya. Iya, nyamping kayak gini. Iya. Terus cara buka keris itu bisa dibuka kan? Cara buka keris itu kayak gini. Ininya yang ditarik. Covernya yang ditarik. Yang ditarik warongkonya? Iya, warongkonya. Kalau nutup juga sama. Ini. Warongkonya yang diturunin. Itu. Iya. Udah. Ya lanjut 11 tuh ya.
Nah, di sini tuh ada empu sama panjanya sedang berdoa. Jadi dalam pembuatan keris itu empu sama panjanya itu berdoa agar diberikan kelancaran selama proses pembuatan kerisnya. Di sini juga ada masterpiece juga di Museum Keris. Keris dibahan dari Bapak Joko Widodo yang diberi gelar Kiai Tengoro. Tengoro itu tetenger atau pertanda. Pertanda berdirinya Museum Keris karena kerisnya itu dihibahkan Bapak Jokowi pada peresmian Museum Keris. Nah, endoknya ini warnanya merah karena melambangkan keberanian masyarakat Indonesia. Terus warongkonya itu ada motif hewan-hewan, itu melambangkan beragam kebudayaan, ras, suku, agama di Indonesia. Atau disebut juga dengan motif alas-alasan. Maknanya Indonesia itu kayakan hasil buminya. Terus kerisnya itu berlok 5, menyimpulkan Pancasila. Dan di bilahnya itu ada hewan mitologi Jawa, namanya Manglar Mongo. Ada gajah, hewan penguasa darat, terus ular, hewan penguasa air, dan sayap itu melambangkan Garuda, hewan penguasa darat. Jadi harapannya masyarakat Indonesia itu bisa menjaga kedaulatannya dari laut, udara, dan daratan. Ini ya Garudanya ya. Oh, Iya, nggak begitu fokus. sayapnya. Fokusnya nggak kena. Oke. Air. Kiai Tengoro Iya, yang punya apa dari Pak Jokowi. iya. Lanjut sebelah sini. Nah, di sini ada sesajen. Sajen itu bentuk rasa syukur sang empu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kelancaran selama proses pembuatan keris. Sesajen itu ada 2 dalam proses pembuatan keris. Yang pertama mansuh. Mansuh itu awal pembuatannya. Awal pembuatan keris. Terus ada nyepuh. Nyepuh itu finishingnya dalam pembuatan keris. Terus sajen itu nantinya akan didoain sama empu, terus dimakan bersama-sama. Nah, ini ada ayam peta, ayam cemeng, ayam hitam. Ya, ada 2 ayam, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih, itu melambangkan 2 sifat manusia, yaitu yang sisi positif dan sisi negatif. Ya ya. Oh, saya kira ada ras tertentu yang memang digunakan. Kenapa kok putih sama hitam? Ternyata watak ya. Iya, melambangkan putih dan hitam, baik dan buruk. Iya, kayak gitu. Ini apa semacam ya sesajinya semua ya urut-urutannya ya. Nah, ini keris paling unik di sini, Bapak. Keris unik. Lo 7. Iya, kerisnya itu kan lo sama bener dijadiin satu. Ya, makanya ini dua apa? Modelnya kan cabang gitu. Iya, nah lo-nya itu ada 7. Iya, lo-nya itu ada 7, benernya 1. Jadinya 1 digabung sama 7 itu 17. Terus kalau 1 ditambah 7 itu 8. Jadinya 17 Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia. Iya, iya. Tuh. Maknanya dalam. Ada maknanya semua. Iya. Terus sebelah sini. Mega. Ada lo 13 di sini. Ini lo 13 nih. Tadi 11 ya. Ini ada yang 13. Punya Nogososo. Oke. Ini apa? Nah,
Kalau di sana itu ada empu sedang mengecek keris untuk terakhir kalinya sebelum diberikan kepada pemesan. Nah, di sini kenapa ada gamelan? Nah, itu buat mengiringi prosesi kirap kerisnya. Zaman dulu kalau keris itu udah selesai dibuat, itu pasti ada pesta-pesta atau makan-makan besar. Itu. Ya. Jadi apa semacam syukuran ya? Iya, kayak syukuran. Syukuran kerisnya udah jadi gitu ya. Iya. Oke. Berarti susah. Lengkap ya berarti ya. Apalagi yang bisa oh ini apa ini? Trisula. Ini ya, yang ini tombak Trisula. Kalau yang ini namanya kujang. Kujang itu dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Iya. Coba Trisulanya sama juga. Nggak terbaca dari situ. Kuningan. Oke. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa berkunjung ke Museum Keris. Di sini mari kita bersama-sama belajar tentang keris. Tentang sejarahnya juga. Iya.